Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji Iqra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kesempatan kali ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman ke-29 Iqra 4. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pelajaran kita ya dengan kalimat pertama. Ba'duna bi ba'din. Nah, perhatikan ya, kita akan jelaskan. Pertama, ba' ya, huruf ain ya, ain sukun dibaca ba'. Ba'duna ya, ba'duna. Ya, kemudian huruf na dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif ya. Di depannya terdapat alif. Ya, ketika alif berada di depan seperti ini, maka dia harus dipanjangkan 2 harokat ya. Huruf na harus dipanjangkan 2 harokat. Ba'duna. Jadi na harus panjang 2 harokat ya, karena terdapat alif. Bi ba'din. Ya, huruf ain sukun ya. Ba'duna bi ba'din. Oke. Baik, kita lihat lagi contoh di sampingnya. I'malu ma syi'tum. Nah, perhatikan ya. I'malu ya, huruf ain sukun baca i'malu ya. Kemudian huruf lu di sini perhatikan. Di depan huruf lu terdapat waw sukun ya. Waw sukun atau waw mati ya. Maka huruf lu harus dipanjangkan 2 harokat ya. Harus dipanjangkan 2 harokat ya. I'malu, jadi harus panjang 2 harokat. Kemudian di depan huruf waw sukun terdapat alif. Alif ini alif yang tidak dibaca ya, atau tidak dianggap ya, sehingga tidak perlu ada bacaan a. I'malu a ya, tidak ya, tapi hanya kaidah penulisan ya. I'malu ya, ma syi'tum ya, huruf ma dibaca 2 harokat. Perhatikan, dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Alif adalah tanda 2 harokat. I'malu ma syi'tum ya, huruf hamzah sukun berbeda dengan ain sukun ya. Hamzah sukun berbeda dengan ain sukun. Kalau ain dibaca ya, kalau ini syi bukan syi tapi syi. Ma syi'tum. Oke. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Walaqad ji'tumuna. Perhatikan ya, walaqad ji'tumuna. Yang pertama kita lihat walaqad, huruf dal ya, atau huruf da berharokat sukun ya. Huruf da adalah salah satu dari huruf-huruf pantul atau huruf qalqalah ya. Apabila berharokat sukun, maka di sini dalnya atau huruf da-nya harus kita pantulkan ya, atau kita qalqalahkan. Contohnya walaqad ya, huruf qalqalah ya, huruf pantul. Walaqad. Kemudian ji'tumuna, huruf hamzah sukun atau a sukun ya. Tumu ya. Kemudian huruf mu di sini perhatikan dibaca 2 harokat karena di depan huruf mu terdapat waw sukun atau waw mati. Maka harus diayun sekali atau dipanjangkan 2 harokat cara bacanya ya. Walaqad ji'tumuna. Tumu ya, tumuna. Kemudian huruf na yang di ujung dibaca kurang lebih dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif.
di depannya terdapat alif ya, yang merupakan tanda 2 harokat. Walaqad ji'tumuna. Oke, kita lihat lagi contoh kata berikutnya. Fi tughyanihim ya'mahuna. Atau kalau mati ya'mahun. Ya. Kalau hurufnya dimatikan di ujung ya. Baik, kita lihat lagi contoh atau penjelasan huruf pertama. Huruf fa harokat i jadi fi ya. Fi, kemudian di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Maka fi harus dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya ada huruf ya sukun ya. Fi tughya ya. Huruf ghain sukun ya. Huruf gha sukun dibaca fi ya huruf ya, kemudian dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Maka huruf ya harus panjang 2 harokat. Fi tughya ya, kemudian nihim. Ini huruf H harokat I jadi hi. Ini mim sukun ya, perhatikan. Fi tughyanihim ya, kemudian ya'mahuna atau ya'mahun kalau diberhentikannya atau wakof. Ya'mahun ya, perhatikan huruf ain sukun dibaca ya. Ini huruf ma ya, perhatikan ya'mahu. Huruf hu dibaca 2 harokat ya. Dibaca 2 harokat. Kalau berhenti bisa 4 sampai 6 harokat ya. Kalau berhenti. Ya'mahun kalau berhenti. Tapi kalau lanjut ya'mahuna, jadi harus dibaca 2 harokat saja ya. Baik. Kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Idza raja'tum ilaihim. Perhatikan, idza huruf dha dibaca 2 harokat ya di sini. Karena di depan huruf dha terdapat alif ya. Terdapat alif, dibaca idza raja' ya. Raja' huruf ain sukun. Idza raja'tum. Ya, perhatikan. Idza raja'tum. Huruf mim sukun ya. Ilaihim huruf lam bertemu ya sukun di depannya, maka diayun ya, atau dipanjang 2 harokat. Ilaihim idza raja'tum ilaihim ya. Kemudian fa'aktsarta jidalana. Perhatikan fa'aktsar ya, huruf fa'a. Kemudian huruf kaf berharokat sukun. Fa'aktsar. Huruf ro sukun ya. Fa'aktsarta ya. Jidala ya, jida huruf da dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif yang merupakan tanda 2 harokat. Jidalana. Kemudian huruf na di ujung dibaca 2 harokat juga karena terdapat alif di ujungnya ya, atau di depannya. Fa'aktsarta jidalana. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Ini adalah potongan-potongan daripada ayat-ayat Al-Quran ya, sebagai latihan ya. Kita lihat lagi. Fartaqib yauma ta'ti. Perhatikan huruf fa di sini ya. Perhatikan di depannya terdapat alif. Seharusnya dibaca 2 harokat fa. Tapi karena di depannya setelah huruf alif ini ada ro yang berharokat sukun, maka huruf fa langsung masuk ke huruf ro.
far, bukan lagi fa'ar atau far, tapi far langsung masuk ya. Jadi tidak dibaca lagi huruf alifnya ya. Tidak berpengaruh lagi huruf alif. Karena terdapat ro yang berharokat sukun di depan huruf fa dan huruf alif ini ya. Maka dibaca far, far. Kemudian taqib, taqib. Huruf ba berharokat sukun di sini, perhatikan. Maka dia masuk dalam huruf qalqalah atau huruf pantul. Maka harus dipantulkan. Fartaqib, fartaqib. Yauma, huruf ya di depannya terdapat waw sukun. Maka harus diayun sekali atau dibaca 2 harokat. Yauma. Fartaqib yauma. Kemudian ta'ti, huruf hamzah ya atau huruf a sukun dibaca ta. Kemudian ti ya, huruf ta harokat i jadi baca ti. Di depan huruf ti terdapat ya sukun atau ya mati. Maka ti dipanjangkan 2 harokat. Fartaqib yauma ta'ti, ta'ti. Oke, baik, kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. I'malu ala makanatikum. Perhatikan huruf ain sukun. Ma, ini huruf ma ya. I'malu, huruf lu di depannya terdapat waw sukun dan alif ya. Pertama waw sukun apabila terdapat di depan huruf lu ini, maka dia harus dibaca, huruf lu nya dibaca 2 harokat ya. I'malu. Kemudian alifnya tidak perlu dibaca atau tidak dianggap ya, karena dia hanya kaidah penulisan ya. Maka kita lihat i'malu, i'malu. Kemudian ala, huruf la dibaca 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat alif. Maka contoh bacanya i'malu ala, ala ya, makanatikum ya. Maka huruf k dibaca 2 harokat di sini karena terdapat alif di depan huruf k ya. I'malu ala makanatikum, natikum ya, makanatikum. Oke, kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Wala sawfa yu'tika ya. Wala sawfa yu'tika. Perhatikan. Wala saw, huruf sa diayun sekali atau dipanjangkan 2 harokat. Saw diayun ya, saw. Saufa, karena di depannya terdapat waw sukun. Wala sawfa, wala sawfa. Kemudian yu'tika, huruf ain sukun. Huruf ti di depannya terdapat ya sukun berharokat, ini harokat i ya, maka dibaca ti dibaca 2 harokat ya. Yu'tika, yu'tika. Jadi harus diayun atau dipanjangkan 2 harokat ya. Wala sawfa yu'tika. Baik, kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Ahmilu fawqa ra'si. Perhatikan huruf ha sukun. Ahmilu, ahmilu. Nah, kemudian fawqa, huruf waw sukun di depan huruf a ya, berharokat a, maka diayun sekali ya. Fawqa, fawqa. Ahmilu fawqa, ahmilu fawqa, fawqa. Ahmilu fawqa ra'si. Huruf a atau huruf hamzah sukun dibaca ra'si, bukan ra'si tapi ra'si biasa ya, ra'si. Kemudian huruf si, huruf sa harokat i jadi dibaca si. Di depannya terdapat ya sukun atau ya mati, maka si harus dipanjangkan 2 harokat ya. Ra'si, ahmilu fawqa ra'si. Baik, kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya.
wa karihu ridwanahu. Kemudian fa ahbata a'malahum. Pertama kita lihat dulu ya. Wa karihu ya. Satu harokat ini ya. Wa karihu ya. Huruf hu di depannya terdapat waw sukun atau waw mati ya. Maka hu harus dipanjangkan 2 harokat ya. Wa karihu. Kemudian huruf alif di sini tidak perlu dibaca atau dianggap ya, karena hanya kaidah penulisan. Wa karihu. Wa karihu. Kemudian ridwanahu ya. Huruf ri di depannya terdapat do sukun ya. Do sukun bukan bagian dari huruf qalqalah atau huruf pantul, maka dia tidak boleh dipantulkan ya. Hanya dibaca rid, bukan ridho tapi rid. Wa karihu ridwa. Huruf wa dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa karihu ridwanahu. Huruf hu di sini dibaca 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat harokat u terbalik ya. Berbeda dengan ini u biasa, ini u terbalik atau u 2 harokat ya. Maka dibaca ridwanahu. Kemudian fa ahbata. Ini 1 harokat ya, huruf ha sukun. Fa ahbata a'malahum. Huruf ain sukun. Kemudian di depan huruf ma terdapat alif ya. Maka dibaca 2 harokat. A'malahum. A'malahum. Mim sukun ya. Di ujung. Fa ahbata a'malahum. Oke. Kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Kita lihat fikum tajkhalu tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Ini agak sulit-sulit sedikit ya. Perhatikan. Fikum ya. Kita lihat pertama huruf ha sukun dibaca fikum ya. Ini 1 harokat semua ya. Tabkhalu. Ini huruf ba, bukan huruf ja ya. Huruf ba berharokat sukun, maka dibaca pantul atau dikolkolahkan atau dipantulkan ya. Tabkhalu. Ini huruf kho ya. Tabkhalu. Huruf lu dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya. Tabkhalu. Ini alif tidak dibaca atau tidak dianggap. Wa yukhrij. Wa huruf kho sukun. Wa yukhrij. Kemudian ini huruf ja. Kemudian kita lihat huruf ja ya. Huruf ja dulu. Huruf ja berharokat sukun adalah huruf qalqalah atau huruf pantul, maka dia harus dipantulkan. Wa yukhrij. Wa yukhrij adghanakum. Huruf do ya, bukan huruf qalqalah, maka jangan dipantulkan huruf do ya. Kemudian huruf gho dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Adghanakum. Adghanakum. Oke, kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Nah, perhatikan dulu ya. Dibaca laqad, huruf dal berharokat sukun atau huruf da ya. Maka dia adalah huruf qalqalah atau huruf pantul, maka harus dipantulkan. Laqad. Kemudian kana, huruf ka dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Laqad kana. Kemudian lakum. Laqad kana lakum. Kemudian fihim, huruf fi dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati ya.
Maka dibaca laqad kana lakum fihim uswatun, huruf sa sukun, uswatun hasanatun. Jelas ya? Baik, sahabat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian dan memudahkan kita dan melancarkan kita untuk membaca Al-Qur'an. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.